Pada sidang ke-12 kasus penodaan agama hari ini, Jaksa Penuntut Umum kembali menghadirkan saksi ahli bidang agama, yaitu saksi yang dihadirkan adalah pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab. Rizik hadir pada pukul 8.40 pagi didampingi oleh istrinya dan 15 anggota FPI. Mereka hadir untuk memberikan dukungan kepada Rizik yang akan memberikan pendapatnya sebagai ahli bidang agama mengenai kenapa dirinya menilai Basuki Cahayapurnama melakukan penodaan agama dan juga ulama. Turut hadir untuk memberikan dukungan adalah Ketua GNPF MUI Bahtiar Nasir dan Kuasa Hukum GNPF MUI Kapitra Ampera. Selain Rizik Syihab, Jaksa Penuntut Umum turut mengundang Abdul Khair Ramadan sebagai saksi ahli hukum pidana. Ya, dan Abdul merupakan anggota Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia. Abdul Khair Ramadan hadir di auditorium Kementerian Pertanian pada pukul 8.20 pagi. Ini adalah panggilan ketiga bagi Abdul. Sebelumnya Abdul diundang hadir pada sidang ke-10 dan ke-11, namun berhalangan hadir karena berada di luar kota dan sakit. Abdul akan memberikan pandangan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang KUHP Pasal 156 alternatif Pasal 156A. Sementara itu, kuasa hukum Ahok menyatakan saksi ahli yang dihadirkan tidak memiliki konflik of interest. Al-Quran itu sumber kebenaran. Datangnya dari firman Allah. Kalau dibilang bohong, berarti itulah unsur aktus serius penodaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 huruf A KUHP. Perbuatan yang diduga dengan ada kata-kata dibohongi, dibodohi, itulah substansi delik. Sehingga harus dibuktikan oleh jaksa. Kalau di pihak penasihat hukum, untuk mendalilkan sebaliknya bahwa itu bukan perbuatan melawan hukum, tapi nanti kembali ke majelis hakim apakah itu terbukti. Katakanlah satu prinsip bahwa ya yang namanya ahli itu tidak boleh ada konflik of interest, betul kan? Bagaimana dia membuat sesuatu untuk kepentingan MUI, tapi sekarang dia harus menilainya. Nah itu aja. Ya, Pak, tapi yang jadi dasar. Sendiri Pak Ahok menyatakan bahwa dia menolak jelas-jelas kehadiran Habib Rizik karena menurutnya Habib Rizik sendirilah yang merupakan orang yang paling ingin menjebloskan dirinya ke penjara, Pak. Jadi begini ya, segala sesuatu itu diputuskan oleh tim, ya. Dan nanti apa yang diputuskan oleh tim akan kita lihat aja nanti di depan persidangan. Dan untuk mengetahui perkembangan sidang lebih lanjut, kita ke gedung Kementerian. Sudah ada Dea Intan Kartika yang memantau jalannya persidangan. Selamat pagi, Dea. Dea, bagaimana bisa Anda ceritakan kepada kita sampai dengan saat ini perjalanan persidangan ini seperti apa? Selamat pagi Cheryl dan Hanum. Hingga saat ini sidang ke-12 kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama masih terus berlangsung, dan untuk sidang ke-12 ini beragendakan mendengarkan pendapat dari ahli-ahli yang disodorkan atau yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan ahli pertama yang didengarkan pendapatnya adalah Rizik Syihab. Rizik Syihab ini merupakan ahli agama Islam sekaligus pemimpin atau imam besar Front Pembela Islam. Tadi dari informasi yang kami terima di dalam ruang sidang, kehadiran dari Rizik Syihab ini langsung mendapat respon penolakan dari pihak kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama, yaitu Humphrey Jemat, yang kemudian memohon kepada majelis hakim untuk kemudian menolak kehadiran dari Rizik Syihab karena beberapa alasan, diantaranya adalah menurut Humphrey, Rizik Syihab ini pernah menjadi terpidana dan dijatuhi hukuman, kemudian juga terlibat dalam aksi 410, 411, dan 212. Kemudian penolakan itu atau permohonan penolakan itu kemudian ditanggapi oleh pihak Jaksa Penuntut Umum yang memang menyatakan bahwa itu merupakan perkara pribadi. Kemudian Jaksa Penuntut Umum juga mengungkapkan bahwa setiap warga negara berhak menjadi ahli meskipun pernah menjadi terpidana. Melihat dari permohonan kuasa hukum Basuki Cahayapurnama itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemudian memutuskan untuk menolak permohonan dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama dan kemudian melanjutkan sidang dengan mendengarkan pendapat dari Rizik Syihab. Sejauh ini ada 6 poin yang sudah disampaikan Rizik Syihab di depan persidangan. 6 poin itu soal penilaian dirinya terkait dengan pidato Basuki Cahayapurnama pada tanggal 27 September 2016 di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, dan hal itu menyoroti soal
kalimat per kalimat yang diucapkan Basuki dalam pidatonya. Dalam saat itu pidatonya menyitir salah satu surat di Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 51. 6 poin itu adalah kata per kata yang disoroti oleh Rizik Syihab. Yang pertama adalah kata-kata jadi jangan percaya sama orang. Menurut Rizik Syihab, kata-kata jadi jangan percaya sama orang itu yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama berarti mengajak kepada siapapun untuk tidak percaya dengan orang yang menggunakan surat Al-Maidah ayat 51. Kemudian yang kedua adalah kata-kata enggak pilih saya. Enggak pilih saya menurut Rizik Syihab. Ini merupakan kata-kata yang jelas dalam konteks pilkada. Kemudian yang ketiga adalah kata-kata dibohongi oleh Al-Maidah ayat 51. Menurut Rizik, siapa yang dibohongi maksudnya tentunya umat Islam yang hadir. Kemudian surat Al-Maidah dijadikan sumber kebohongan dan inilah mengapa kemudian Rizik Syihab menganggap bahwa Basuki Cahayapurnama telah menistakan agama karena orang yang menggunakan Al-Maidah ayat 51 mencakup semua orang termasuk Nabi. Kemudian yang keempat adalah kata-kata macam-macam itu mereka bisa berkonotasi terhadap pelecehan terhadap orang yang menyampaikan surat Al-Maidah ayat 51 dalam hal ini adalah ulama. Kemudian yang kelima adalah kata-kata karena saya masuk neraka. Konteks ini menurut Rizik tegas soal urusan pilkada. Urusan umat muslim tidak memilih pemimpin non-muslim adalah masalah keyakinan yang harus dihormati. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah kata-kata dibodohi. Hal ini menurut Rizik Syihab merupakan kata-kata pamungkas yang kemudian membuat dirinya menilai bahwa Basuki Cahayapurnama kemudian melakukan penodaan terhadap Al-Quran dan juga menghina ulama dalam hal ini. Seperti itu Syahril dan Hanum. Kita masih menantikan bagaimana kemudian statement-statement atau pendapat-pendapat dari Rizik Syihab, karena Rizik Syihab hingga saat ini masih didengarkan pendapatnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selain Rizik Syihab, ada ahli lain yang juga akan didengarkan pendapatnya hari ini, yaitu ahli hukum pidana Abdul Hai Ramadan. Abdul Hai Ramadan ini merupakan salah satu ahli hukum pidana yang beberapa waktu yang lalu sebanyak 2 kali tidak dapat memenuhi undangan dari penuntut umum untuk bisa hadir di depan muka persidangan, dan hari ini Abdul Hai Ramadan menyatakan siap untuk memberikan pendapatnya di muka persidangan. Meskipun begitu, pihak kuasa hukum Basuki Cahayapurnama memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kehadiran dari Abdul Hai Ramadan yang akan didengarkan pendapatnya sebagai ahli hukum pidana. Karena Abdul Hai Ramadan ini merupakan salah satu anggota dari tim khusus bentukan Majelis Ulama Indonesia yang kemudian mengeluarkan pendapat keagamaan soal pidato Basuki Cahayapurnama. Dan hal itulah yang kemudian membuat kuasa hukum Basuki Cahayapurnama mungkin saja akan melakukan penolakan terhadap kehadiran dari Abdul Hai Ramadan karena dinilai tidak independen dalam memberikan pendapat terkait dengan kasus dugaan penodaan agama. Seperti itu, Sheryl. Kita masih menantikan bagaimana kemudian kelanjutan dari sidang ini. Sheryl, Hanum. Baik, Dea Intan Kartika, kami akan terus memantau informasi. Jangan lupa untuk selalu melaporkan kepada kami di studio ya. Terima kasih Dea Intan Kartika atas laporan Anda langsung dari Kementan, Jakarta Selatan.